Sayang Ada Orang Lain, karya Utui Tatang Suntani. Para pelaku Bagas Arisman Fahruzi sebagai Hamid, yaitu seorang laki-laki berbadan gemuk. Muhammad Ilham Zafir Akbar sebagai Suminta, suaminya Mini. Raichka Yulistiana Dewi sebagai Mini, istrinya Suminta. Dewi Silviana Nabela sebagai penjual perhiasan sekaligus narator. Siti Rahmawati sebagai Haji Salim, seorang lelaki tua berbadan kurus. Kudrotul Uyun sebagai perempuan tua. Susri Lusvia sebagai laki-laki bermata serigala. Marcelina Ayu sebagai lelaki penjual minyak. Di rumah Suminta di kota Jakarta, di ruangan tengah yang sempit, dialati oleh perabotan yang serba reot. Pagi hari nampak suasana muram dan sepi, seolah-olah di sana tak pernah ada makhluk bernyawa. Tiba-tiba muncul dari pintu luar seorang laki-laki berbadan gemuk. Setelah melihat ruangan yang kosong, ia melongo, lalu Minta, kau masih tidur di hari siang begini? muncul Mini, si istrinya. Suminta dengan badan dibungkus pakaian bagus. Suminta ada? Ada kak, kak, ini ada Bung Hamid. Suminta muncul dengan kaos dan sarung. Loh, aneh, istrinya peneliti, suaminya kayak gembel. Dia mau pergi, ada urusan. Dan kau tunggu rumah, mengapa tidak sama-sama liburan? Kan ini hari Minggu. Bagiku hari Minggu malah lebih memusingkan dari hari-hari kerja. Uang tak ada, pergi keluar malah banyak penglihatan yang mengerikan. Diam di rumah malah banyak orang yang menagih. Engkau sih pesimis terus. Untung kau tidak ya Mini. Perempuan jangan disamakan dengan laki-laki Bung Hamid. Tapi duduklah meskipun tak ada yang disuguhkan. Aku akan pergi. Bukan karena ada tamu, tapi dari tadi juga aku mau pergi. Lalu Mini mendekat pada Suminta sambil mencium dahinya Suminta. Aku pergi ya kak. Aduh, kalian ini seperti yang baru saja kawin. Bagi kami 5 tahun kawin seperti 5 hari kawin. Sambil terus jalan keluar. Beruntung, sungguh kau beruntung mengistrikan dia. Tapi aneh kau, selalu kelihatan lesu saja. Seperti bagimu, langit ini akan ambruk menimpa kepala. Bagaimana takkan lesu kalau gaji tidak cukup? Suaranya mengeluh. Coba pikir, gaji buruh sekarang sudah lagi tidak seimbang dengan harga-harga kebutuhan dengan yang kuterima sekarang. Sesungguhnya kami hanya bisa hidup untuk 10 hari saja, dan yang 20 hari lagi mesti ditutup dengan meminjam, menghutang, menggadaikan, kalau perlu menjual barang yang sudah ada, dan keadaan ini sudah berbulan-bulan. Jangan lama hutang itu bukan semakin sedikit. Aku takut akhir-akhirnya aku bekerja bukan buat istriku lagi, tapi semata-mata untuk mereka yang menghutangkan. Salahmu juga sih, kan aku sudah berapa kali menganjurkan supaya kau mengubah cara berpikir. Coba kau berpikir secara real, berpikir secara dialektis. Kau kira aku pesimis gara-gara gajiku tidak cukup? Tidak, itu tidak benar. Lantaran gaji tidak cukup, aku mesti berusaha menggunakan segala kesempatan supaya kau bisa membangun rumah tangga yang kuat. Supaya sudah mempunyai rumah tangga yang kuat, pikiran jadi sehat, tidak diganggu oleh kekurangan. Lantas, memangnya aku harus korupsi untuk menutupi kekurangan sekarang? Mesti melakukan perbuatan curang? Siapa yang menganjurkan korupsi? Aku tidak menganjurkan korupsi, tapi aku menganjurkan supaya kau berpikir secara dialektik. Dengan berpikir demikian, kau tidak akan melihat bahwa sesuatu untuk merubah keadaan itu tidak salah atau benar. Tapi kau menganggap bahwa perbuatan itu suatu kesucian untuk hidup tidak kekurangan, supaya pikiran-pikiran jahat tidak timbul. Ngerti kan? Tapi sudahlah, kedatanganku ke sini sebenarnya ada perlu. Aku mau minjem raket badminton. Mana ada? Kemana? Sudah aku jual.
kujual untuk menutupi kekurangan. Hahaha, sudah sampai ke sana. Bagaimana kalau nanti tinggal baju, kaos, sarung yang kau pakai sekarang? Ah, Minta, kau jangan terus diam saja. Memangnya kau mau menunggu datangnya Tuhan dari langit? Aku belum tahu apa yang mesti aku lakukan. Kalau kau belum tahu apa yang mesti kau lakukan, mengapa tidak istrimu yang melakukan? Dia mempunyai hak yang sama seperti kau. Tapi sudahlah, kalau kau sudah tidak lagi mempunyai raket badmintonmu, aku akan mencarinya di tempat lain. Hamid pergi keluar dan Suminta pun masuk ke kamar. Tukang minyak dari luar. Assalamualaikum. Salam. Ia keluar dari kamarnya, lalu membuka pintu. Saya Kang, tukang minyak. Oh, mau menagih uang minyak ya? Istriku tidak ada, nanti saja datang lagi ya. Hah, baiklah, nanti saya balik lagi. Lalu ia pun masuk ke kamar lagi. Mini yang datang dengan dihiasi perhiasan. Siapa? Oh, engkau Sum. Istriku tidak ada. Kemana? Katanya sih mau mendatangi kawannya. Ada apa sih, Sum? Lalu Sum memperlihatkan peniti brosnya. Belum lama istrimu mengatakan ingin memiliki brosku ini. Waktu itu aku tidak mau kasih, tapi sekarang boleh saja, sebab aku sudah ada gantinya. Maksudmu istriku mau membelinya? Ya, Mana ada uang? uangnya tidak usah sekarang, habis bulan juga boleh. Sama saja, Sum. Bros ini dibayar, tapi hutang ke toko tidak dibayar. Itu kan berabe. Bros ini cuma 20 rupiah Minta. Masa untuk hiasan istrimu seharga 20 rupiah saja mesti kau pikir sulit? Jangankan bros ini, Sum. Semua barang perhiasan di toko mau ku jadikan perhiasan istriku. Tapi kau tahu, gaji pegawai sekarang cukup untuk apa? Bicara tentang gaji, siapa yang mengatakan tidak kurang? Kalau segala digantungkan pada gaji, mana bisa suamiku membelikan barang-barang perhiasan semacam ini? Tapi suamiku sering mendapatkan penghasilan ekstra. Penghasilan ekstra bagaimana? Suamiku kan mengurus uang pemulihan pegawai. Nah, dari para pegawai yang menerima uang pemulihan itu, dia sering menerima persenan Minta sebagai tanda terima kasih mereka lantaran sudah ditolong diuruskan. Ya, aku mengerti. Suamimu mengurus uang pemulihan. Pada mereka yang menerima uang pemulihan itu, dia tentu mengatakan, tidak bisa lekas diterima sebab ada ini dan itu. Dan orang-orang yang butuh uang itu lalu menjanjikan akan mengasih persen, asal bisa lekas diterima. Padahal mengasih persen itu tidak mesti. Toh itu sudah menjadi kewajiban atau tugas suamimu. Tahu kau bahwa dalam hal itu suamimu menjalankan korupsi? Itu bukan korupsi Minta. Kalau seorang kondektor kereta api menerima uang dari penumpang dengan tidak memberikan karcis, itu betul korupsi. Ya, tapi bagaimanapun juga bagiku masih jadi pertanyaan, apakah di dunia sekarang tidak kejujuran itu dimestikan? Yang memastikan tidak ada, tapi di mana ada bukti yang menyatakan bahwa yang jujur itu makmur? Itu sih pendapatmu, dan pendapatmu adalah satu kebenaran. Tapi satu kebenaran di antara sekian banyaknya yang ada di dunia sekarang. Tapi ya, tentang bros itu, kalau kau sudah ada pembicaraan dengan istriku, kau lebih baik bicara lagi saja dengan dia. Kapan kira-kira dia datang? Nanti siang dia ada di rumah. Baik, nanti saja aku datang. Sum lalu pergi keluar, dan Suminta kembali masuk kamar. Tiba-tiba masuk dengan tergopoh-gopoh seorang lelaki tua berbadan kurus, dan dengan tergopoh-gopoh pula ia memanggil. Minta. Ada apa, Mang Haji? Seraya tampil menggosok-gosok mata. Aku hampir-hampir tidak percaya pada mataku sendiri. Minta, demi Allah, aku hampir tidak percaya. Ada apa sih? Istrimu, Mengapa? Celaka? bukan celaka. Tadi istrimu bilang mau kemana? Mau ke rumah kawannya, mau pinjam duit. Dan kau senang-senang tidur ya? Ada apa sih, Mang Haji? Barusan kulihat dia naik mobil. Minta, dia naik mobil. Naik mobil apa salahnya? Ya, naik mobil tidak salah. Aku juga mau naik mobil. Tapi apa yang mau kau katakan? Kalau di dalam mobil itu dia dijunjui laki-laki. Aku sampai gemetar melihatnya. Minta, lihatlah, tanganku masih gemetar. Aku
aku hampir tidak percaya. Demi Allah, aku hampir tidak percaya bahwa perempuan yang diciumi laki-laki bukan muhrim itu istrimu sendiri, istri tetanggaku sendiri. Ya Allah, mengapa Tuhan memberi aku cobaan seberat ini? Betul Mang Haji. Astagfirullah, kau tidak percaya? Buat apa aku sembahyang tiap waktu? Kalau aku bicara dusta, kau kira aku ini si Hamid, tetangga kita yang sudah kufur itu? Coba kau tanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi dengan istrimu tadi. Tentu dia mungkir, tidak akan mengaku. Hamid, apa dia melihat juga? Bukan hanya melihat Minta, tapi dia ikut serta di dalam mobil, duduk di depan samping supir. Mana bisa jadi? Dia tadi dari sini mau pinjam raket. Apa katamu? Dia tadi dari sini. Kapan dia datang di sini? Sewaktu istrimu masih di rumah. Tepat pada waktu istriku mau berangkat. Setelah istrimu pergi, si Hamid pun pergi. Ya, dia pergi setelah dia tidak jadi pinjam raket. Itu dia, dasar manusia kufur. Tidak terfikir olehmu sekarang betapa jahatnya kaummu itu. Aku memang sudah lama tidak percaya kepadanya. Minta, coba kau pikir, di mana-mana dia selalu mengejek orang yang percaya kepada Tuhan. Katakanlah dia menganut paham isme ini, isme itu, tapi bagiku orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu adalah orang yang murtad, orang yang sudah bejat akhlak, bejat iman, bejat segala-galanya. Dan sekarang kebejatan akhlaknya itu digunakan sebagai modal untuk menjual istri orang. Nanti dulu Mang Haji, kita jangan tergesa-gesa menuduh. Apa yang menyebabkan jangan tergesa-gesa? Tapi ya, baik kita jangan menuduh si Hamid. Kita belum tahu role apa yang dia mainkan. Tapi tahu kau Minta, apa hukumnya menurut agama jika istrimu berzina? Sudah Mang Haji, jangan dikata sampai ke sana pula. Kepala saya sudah sakit. Loh, Ani, maksudku datang di sini bukan untuk menyuruh kau sakit. Aku mengabarkan perbuatan dosa padamu. Kita tak usah membayangkan perbuatan istrimu itu lebih jauh. Kita lihat bukti saja. Dan kau tadi melihat bukti bahwa istrimu diciumi orang. Apakah dia tidak berdosa? Ibumu, nenekmu, jangankan diciumi laki-laki, bukan muhrim. Bertemu tangan saja sudah dianggap haram. Suminta terdiam, dan melihat Suminta terdiam, Haji Salim yang berbadan kurus tersebut menyusul. Ya, aku mengerti Minta. Aku mengerti bahwa zaman sudah maju, bahwa sekarang sudah bukan dulu, tapi agama tetap agama, aturan Tuhan tetap aturan Tuhan. Kalau kau menganggap bahwa istrimu yang diciumi orang lain tidak berdosa, kau ikut berdosa. Kau jadi orang bejat akhlak, bejat seperti istrimu, seperti si Hamid, seperti kebanyakan penduduk dunia sekarang. Lantas apa yang mesti saya lakukan? Sebagai suaminya, kau mesti menghakimi dia. Kalau dia sudah mengaku atas kesalahannya, kalau dia sudah mengaku melakukan zina, jangan kau ragu-ragu lagi. Jatuhkan hukumnya. Tahu kau hukuman apa yang pantas kau jatuhkan atas orang zina? Lucuti dia, lucuti sampai telanjang meninggalkan rumah. Itulah hukumannya. Sekali lagi Suminta memegang kepalanya. Tidak menyangka, sungguh tidak menyangka. Mang Haji tahu betapa besar cinta Mini kepada saya. Kalau bukan Mang Haji yang bukan menyampaikan kabar ini, saya tidak mungkin percaya. Memangnya kau mengira bahwa cinta itu bisa dijadikan pegangan? Bukan Minta. Minta, apa arti cinta kalau iman tidak ada? Kalau agama diajukan, Tuhan dibelakangi. Inilah buktinya. Kau bilang istrimu cinta kepadamu, tapi istrimu tidak mengajukan agama. Istrimu membelakangi Tuhan. Kejadiannya ia berbuat jahat. Apa arti cinta di sini? Dan kau Minta, jangan kau pula mengatakan bahwa kau cinta kepada istrimu dan karena cinta itu kau tidak berdaya menghukum dia. Suminta terdiam lagi. Ya, aku mengerti kau bingung. Tapi ini adalah cobaan dari Tuhan Minta. Atau kau akan jadi umat terkutuk karena membelakangi kepadanya, atau kau akan jadi umat yang mulia lantaran menghadap kepadanya. Suminta menjatuhkan badan di atas kursi, lalu ia merenung lalai. Dan melihat demikian Mang Haji pun keluar. Nanti aku kesini lagi Suminta. Sekali duduk Suminta terus saja merenung.
Lalu ia masuk ke kamar. Tapi tidak lama ia keluar lagi dengan memakai pantolan dan kemeja. Ia terus berjalan akan keluar. Tapi baru saja di ambang pintu ia sudah balik lagi dan terus merenung lagi. Ia bangun setelah di luar ada orang yang memanggil. Assalamualaikum. Ada apa? Nyonya ada? Tidak ada. Katanya mau bayar hari ini, didatangi hari ini tidak ada. Bagaimana sih? Putar-putar terus. Tas mau apa? Gajiku memang tidak cukup. Loh, Tuan tak usah marah. Saya tidak perlu tahu cukup atau tidaknya gaji Tuan. Hutang ya tinggal hutang, dan tiap hutang mesti dibayar. Tidak cukup hanya dengan janji. Tapi kau tidak perlu ngomel. Kalau tidak ada ya tidak ada. Memangnya aku perlu korupsi? Perempuan yang membawa bakul itu melongo. Cepat-cepat Suminta menutupkan pintu. Terlalu. Sambil mengepal-ngepal tangan, ia terus menghela nafas. Ia duduk lagi dan terus merung. Ketika pintu luar ada yang membuka, ia langsung tegak. Tapi setelah dilihatnya yang datang adalah Mini, ia pun duduk lagi sambil merundukkan kepala. Belum makan ya kak? Ini saya membawa mie goreng. Dan ia terus mengambil piring dari dapur sambil menaruh piring diisi mie di atas meja. Tidak ada tamu tadi kak. Oh iya, barusan di jalan saya bertemu dengan penjual sayur. Dia bilang kakak marah-marah. Saya bilang salahnya juga, sebab seorang suami tidak mesti tahu urusan dapur. Tapi sekarang sudah beres, sudah saya bayar barusan. Bagus. Kau dapat uang banyak ya? 40 rupiah kak, lumayan untuk belanja beberapa hari. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? 40 rupiah sama dengan gajiku 2 kali kerja. Dan kau mendapatkannya beberapa jam saja. Saya pinjam. Dari siapa? Dari Nyonya Kusman, kenalan lama. Alangkah baik hati, suka meminjam uang. Ingin aku berkenalan dengan dia. Biarlah lain kali kita bertamu di rumahnya. Tapi mengapa mie itu tidak dimakan kak? Nanti dia dingin. Biarlah dia dingin. Aku tidak mengharap kau membawa mie. Aku mengharapkan kau membawa cerita yang terus terang. Cerita yang terus terang? Ya, cerita yang terus terang, yang tidak putar-putar. Apa maksudmu? Kau tidak tahu? Atau kau mau pura-pura tidak tahu? Mengapa kau mesti berputar-putar juga? Siapa yang berputar-putar kak? Ia melirik kembali. Ia kembali menundukkan kepala. Lalu, Sebenarnya kau tadi dari mana? dari Nyonya Kusman. Habis dari mana lagi? Kau lebih baik terus terang saja. Dengan berterus terang orang bisa mengurangi dosa. Dosa? Kau seperti hakim saja kak. Yang nyata dosamu sekarang tidak mau terus terang. Saya tidak mengerti kak, mengapa kau tiba-tiba saja seolah-olah mencurigai? Aku bukan mencurigai. Aku sudah punya saksi. Dan saksi itu seorang tua yang patut dipercaya. Tahu kau Haji Salim? Nah, itulah saksinya. Sekarang kau tinggal mengaku saja. Apa yang mesti saya akui? Kau belum mau mengaku juga? Iya, apa yang mesti saya akui itu? Kau tidak mau mengaku juga? Apa kak? Apa yang mesti saya akui? Kau tidak mau mengaku bahwa kau tadi naik mobil bersama seorang laki-laki dan si Hamid? Kau tidak mau mengaku bahwa di dalam mobil kau diciumi laki-laki itu? Kau tidak mau mengaku? Mini terdiam. Ia bangkit berdiri dari kursinya karena melihat Mini tetap diam. Mengaku tidak? Mini tetap diam dan melihat Mini selalu diam. Suminta mengepalkan tangannya sambil mencerengkan matanya. Kau mengaku ya? Kau menyangka bahwa perbuatan dosa itu dapat menyembunyikan? Kau mengira bahwa dosa itu dapat kau tutup dengan sebungkus mie goreng? Dan Suminta melemparkan piring mie goreng yang disimpan di atas meja. Lalu ia menghampiri. Dibawa ke hotel mana kau tadi? Dibawa ke hotel mana? Dan lantaran Mini tetap terdiam, Suminta mencekik. Mini, kau tadi disewa ya? Kau disewa untuk memuaskan orang lain? Tiba-tiba, Hei, ada apa ini? Istri sendiri mau disiksa pula seperti orang biadab saja. Ini dia setannya. Suminta melepaskan cekikan dan menunjuk-nunjuk. Nanti dulu, sabar dulu. Bicara dengan nafsu memang gampang. Kau setan. Kau yang bikin gara-garanya. Ya. Aku disebut setan boleh, disebut Tuhan juga boleh.
Sebab setan dan Tuhan itu cuma ada dalam kepala yang menyebutnya. Tapi aku datang ke sini tidak sembarangan. Aku mau membereskan, tapi selama dalam pikiranmu masih ada setan, aku tidak akan memulai. Sebetulnya aku bukan kebetulan datang ke sini. Aku berusaha didatangi Haji Salim. Dia berkata bahwa dia tadi datang padamu dan mengatakan apa yang dia lihat tentang istrimu, dan aku tahu siapa dia. Orang selemah kau sudah pasti kena hasutnya. Dia bukan menghasut, dia menceritakan apa yang dia lihat, dan apa yang dia lihat itu membuktikan bahwa kaulah penghasut, penjual istri orang-orang. Nanti dulu, kau masih saja cara dengan nafsu menuduh. Kau masih saja kena hasutan si tua bangka itu. Coba dengarkan dengan tenang. Kau tadi ada keinginan menyiksa istrimu. Sebenarnya karena apa? Karena istrimu kau anggap berdosa. Karena menurut perintah Tuhan yang berdosa itu mesti dihukum. Bukan bagiku kau hendak menyiksa istrimu karena kau gelap mata. Dan apa sebab kau gelap mata? Sebab pikiranmu sempit. Tapi apa sebab pikiranmu sempit? Sebab selama ini kau selalu kekurangan, selalu hidup dalam serba susah. Sudah, jangan banyak bual. Dari kau minta keterangan, bukan bualan. Ya, aku juga akan memberikan keterangan. Aku bukan Haji Salim yang berpikir sempit, yang karena berpikiran sempit hanya becus menghasut. Aku akan memberikan keterangannya seterang-terangnya. Suatu keterangannya cukup tenang bahwa istrimu itu bersih dari noda dan bersih dari kesalahan. Kau kira istrimu melakukan perbuatan yang membuat kau gelap mata? Itu karena apa? Kau kira karena dia berpikiran sempit seperti kau? Bukan, tapi karena dia berpikir aktif, karena di dalam hidup serba kekurangan, dia tidak mau tinggal diam. Dan untuk apa dia berbuat demikian? Untuk menutup kekurangan dalam rumah tangga, supaya kurang itu tidak ada. Supaya kamu berdua terlepas dari kekurangan yang selama ini menyebabkan kau terus berpikiran sempit. Coba pikir, berdosakah dia? Patutkah dia dihukum? Kalau kau mau mencari siapa yang berdosa, kaulah sebenarnya yang berdosa. Berdosa karena mau menyiksa istri sendiri yang notabene mempunyai hak yang sama dengan kau, tapi tidak pesimis seperti kau. Kau kira akan bahagiakah hidup orang dalam rumah tangga yang ditegakkan dalam kekurangan? Itu dia, kau pesimis terus. Kapan kau akan mengubah cara berpikir? Akan menunggu dulu perintah dari Tuhan? Sudah. Tahu kau apa yang tersimpan dalam hatiku sekarang? Aku ingin membunuh kau, sebab kau sudah menghina aku. Dalil-dalil si tua bangka Haji Salim rupanya masih saja bersalah dalam otakmu ya. Membunuh orang memang gampang, sama gampangnya seperti menghasut, menuduh dosa kepada orang lain yang sudah menolong orang, supaya rumah tangga orang tidak jadi sumber pesimisme. Menolong orang? Kau kira aku merasa ditolong dengan perbuatanmu sekeji itu? Kau kira istriku itu istrimu juga yang boleh diperdagangkan? Siapa sih yang sudah memperdagang istri orang? Kau kira istrimu itu apa? Benda yang mati. Kaulah benda yang mati, yang tidak ada daya sehingga kehasut seorang tua bangka semacam Haji Salim. Kau terima dengan begitu saja? Aku percaya kepadanya, lebih percaya daripada kau. Itu hakmu. Bagiku aku tidak meminta kebaikan dari kau, sebab aku bukan seorang haji yang suka sembahyang seperti dia. Aku cuma meminta pengertian dari kau. Kau boleh menuduh aku sudah mendagangkan istrimu. Kau boleh menuduh aku sesuka hatimu. Tuduhlah, tinggal tunggu tuduhan. Tapi kau mesti mengerti bahwa bagiku apa yang kau lakukan itu adalah karena mengingat istrimu punya hak yang sama dengan kau. Dalam hal menggunakan kesempatan, karena apa yang kulakukan itu untuk kebaikan kamu berdua. Aku tidak bisa terima. Kalau kau tidak bisa menerima, itu terserah. Cuma dengan begitu jelaslah bagiku bahwa berlainan dengan istrimu, kau ini adalah benda yang mati. Dan terhadap benda yang mati, aku tidak bisa bicara lagi. Lalu Hamid pergi keluar. Sepeninggalnya Hamid, Suminta tinggal diam, dan Mini pun diam. Dan mereka terdiam, saling membelakangi. Suaranya mengeluh. Aku jadi bertanya, siapa di antara yang mesti menghilang? Masing-masing dari kita mempunyai kebenaran yang salah bagi pihak lain. Suminta terdiam lagi. Aku tidak menyangka, Mini. Sungguh aku tidak menyangka bahwa kau akan sampai hati membenarkan sesuatu kebenaran yang tidak bisa kubenarkan.
Bertahun-tahun kita mendirikan rumah tangga, bertahun-tahun pula rumah tangga yang kita dirikan itu kita pelihara, kita pupuk dengan cinta. Tiba-tiba sekarang, ya aku mengerti, Mini. Aku mengerti apa sebab kau sampai hati mengerjakan ini semua. Kau mau menutupi kekurangan ongkos rumah tangga, bukan? Tapi tidak terpikir olehmu, Mini. Tidak terpikir olehmu bahwa sebenarnya kau sudah melumpuhkan aku. Hukumlah aku, Kak. Hukumlah aku sesuka hatimu. Tidak, Mini. Bukan kau yang mesti kuhukum, tapi aku mesti menghukum diriku sendiri demi kebenaran orang lain yang tidak bisa kubenarkan. Tahu kau, Mini, hukuman apa yang mesti kujatuhkan atas diriku sendiri? Aku sudah salah karena tidak mampu memberikan rumah tangga yang sempurna kepada seorang istri yang kucintai. Tapi selain dari itu, aku juga tidak sanggup menghapus perasaan malu lantaran dihina oleh istriku. Aku cinta padamu, Kak. Aku tidak mau melihat kita terus-terusan susah memikirkan kita berdua. Aku juga mengerti, Mini. Kau mau menggunakan hakmu yang sama, bukan? Tapi selama kau bernama manusia, dapatkah kau menghapus perasaan malu karena dihina? Aku tidak dapat, Mini. Karena itu aku harus menghapus diriku sendiri. Tiba-tiba Haji Salim datang sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai aku yang istighfar. Minta, kau kira menghapuskan diri itu apa? Aku sudah lama mendengarkan di luar. Tadinya aku tidak akan masuk, tapi aku tidak tahan. Aku tidak tahan menyaksikan gelagat yang serupa ini. Seolah-olah dunia ini sudah kiamat saja setelah istrimu berdosa. Kau pula mau bunuh diri. Kau kira bunuh diri itu kau tidak lebih berdosa, tidak lebih bejat akhlak dari istrimu. Saya tidak tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Kau tidak tahu. Kau tidak mau mengaku adanya kebenaran bahwa istrimu yang bersalah melakukan zina. Ya Allah, kemana dibuangnya akhlakmu? Minta, kemana? Mang Haji, alangkah gampangnya Mang Haji melemparkan tuduhan jinaan kepada saya. Lantas, kau memungkir. Kau tak akan mengaku bahwa kau diciumi laki-laki yang bukan muhrim di dalam mobil. Aku melihat itu semua, Mini. Aku melihat. Dan aku tahu apa pula yang tidak kau lakukan dibawa ke hotel. Itu sangkaan. Jadi kau mau bukti? Baik, aku tahu siapa laki-laki itu. Akan aku bawa dia nanti ke sini. Memang Haji ini suami saya. Mau banyak tutur campur. Betul. Aku bukan suamimu. Tapi waktu kau kawin secara apa? Secara Islam. Bukan artinya kau mengaku agama Islam, tapi sekarang larangan agama kau injak-injak dengan melakukan perbuatan zina. Memangnya kau mengaku beragama Islam hanya untuk kawin saja? Sedang di luar waktu kawin kau bukan beragama Islam. Itu suatu penghinaan, tahu? Suatu penghinaan terhadap setiap perjuangan agama Islam. Apa Mang Haji pernah menyumbang saya dalam kekurangan ongkos rumah tangga? Apa? Maksudmu kau mau mengatakan bahwa kau berbuat dosa karena kekurangan? Karena benda, karena kau membenarkan faham si Hamid. Itu orang kufur. Istriku juga kekurangan, tapi mereka tidak berbuat dosa seperti kau. Seperti mereka tidak bejat iman seperti kau. Mini menangis, tapi Haji Salim terus saja meninggalkannya. Minta, nanti aku kesini lagi. Suminta yang sejak tadi terdiam, tinggal tetap terdiam. Dan Mini terus menangis. Mengapa aku merasa dihina? Kak, kau tahu bahwa orang lain tidak tutur campur menghinaku. Memang sayang, Mini, sayang ada orang lain dengan kebenarannya yang berlain-lain. Dan sebagai suamimu, aku tidak berdaya melindungi kau. Sebagai suami, aku sudah kau hina dengan adanya itu orang lain. Kak, Seraya menghampiri, tapi Suminta buru-buru menjauh. Jangan kau dekat, Mini. Tahu kau bagaimana pikiranku kalau aku membayangkan apa yang sudah kau lakukan bersama dengan itu orang lain? Tahu kau? Mendengar semua itu, Mini menjatuhkan dirinya ke lantai sambil menangis. aku tahu, Kak. Aku tahu, hukumlah aku sesuka hatimu. Jangan orang lain yang menghukum aku. Aku tidak ada hak menghukum kau, Mini. Tapi aku pun tidak ada hak untuk menahan kau untuk terus diam di rumah dengan aku.
Katakanlah bahwa aku harus pergi sekarang juga, Kak. Lalu Mini bangkit. Aku pun akan rela pergi, sebab bagiku sudah terang bahwa aku salah jalan. Dan Mini terus memandang Suminta. Suminta tetap membelakangi. Lalu Mini pun masuk kamar. Sebentar kemudian Mini keluar lagi membawa koper. Lalu Mini terus melangkah keluar. Kau tahu, Kak? Kau tahu bahwa aku tidak beribu, tidak berbapak. Aku tidak tahu aku akan pergi kemana. Tapi ketahuilah, Kak, bahwa aku rela menerima hukuman ini. Mendengar perkataan demikian, Suminta yang ditinggalkan jadi bingung. Ia menggigit-gigit bibir, lalu Suminta menyusul keluar. Mini, Dan sebentar kemudian mereka berdua sudah muncul lagi. Tapi mereka saling terdiam dan saling membelakangi. Mini, kau maafkan aku? Kau tetap kucintai, Kak. Suara serak. Ya, kau cinta padaku. Aku juga cinta padamu. Tapi kau sudah menghina aku lantaran gajiku tidak cukup. Mini, akhirnya aku jadi menyesal bahwa kita ini bukan anjing. Tiba-tiba dari luar, Assalamualaikum. Oh, tukang minyak. setelah membukakan pintu, Tinggal berapa yang belum dibayar? 5 rupiah lagi bukan? Betul, Neng. Saya bayar semuanya, tapi saya ambil lagi ya. Boleh, tentu saja boleh. Masa orang yang bayar tidak dikasih lagi? Tunggu sebentar, saya ambil botol dulu. Mini pergi ke dapur dan melihat. Mini pergi ke dapur. Suminta pun pergi ke kamar, kemudian Mini muncul lagi membawa botol. 1 liter kan, Neng? Ya, dan ini uang yang 5 rupiah. Mengambil botol minyak dan pergi ke dapur. Lalu Mini muncul lagi membawa sapu dan menyapukan mie yang berhamburan di lantai. Tiba-tiba Sum datang membawa perhiasan. Mini, tadi aku kesini, kau tidak ada. Bagaimana dengan maksud kau membeli brosku ini? Jadi, Berapa jadinya akan kau jual? murah, 20 rupiah saja. Tapi sayang, Sum, aku tidak ada uang. Itu perkara gampang, bisa kau bayar nanti habis bulan. Tidak, Sum, aku tidak berani. Bukan aku tidak mau memilikinya, tapi kami mesti menghemat pengeluaran, Sum. Apa yang mesti dihemat? Kalau setiap menerima gaji memangnya sudah kekurangan dalam keadaan sekarang, Mini. Bukan kita mesti menghemat, sebab sudah tidak ada lagi yang mesti dihemat. Tahu kau yang mesti dilakukan? Lihat aku. Bagiku, sekarang dunia ini mesti cakap bermain sandiwara. Kekurangan tinggal kekurangan. Banyak hutang ya tinggal banyak hutang. Tetapi badan kita mesti tetap berisi, tetap dihias. Biar hiasan itu didapat dengan jalan perbanyak hutang. Betul, Sum, tapi aku tidak berani. Jadi bros ini tidak jadi kau beli, meskipun dimurahkan dan meskipun tidak kontan. Tawarkanlah pada orang lain, Sum. Kau tidak akan menyesal. Apa boleh buat? Kalau memang ada milikku, akhir-akhirnya akan tetap menjadi milikku juga. Kemudian Mini meneruskan membersihkan lantai dan ia masuk ke kamar dan tidak muncul lagi. Dengan tergopoh-gopoh Haji Salim dan Hamid datang lagi. Dan mereka datang dengan diiringi seorang laki-laki yang masih muda dan bermata serigala. Sungguh terlalu Mang Haji ini. Soal tek-tek banget dibesar-besarkan. Minta muncul dari kamar. Inilah kelakuan Mang Haji. Maunya menghasut terus menghasut. Sampai-sampai ia dibawa sama orang lain ke sini. Kau yang menghasut, kau memang kufur. Justru aku datang lagi hendak membuktikan bahwa kaulah biang keladinya. Minta, inilah orang yang menciumi istrimu di dalam mobil. Dia mengaku sudah membawa istrimu ke hotel. Mana istrimu? Mang Haji, dari tadi saya sudah bilang bahwa perbuatan semacam ini tidak perlu terjadi. Sekarang lihat itu Suminta. Sudah selesai itu dia. Mengapa tanpa menghasut lagi? Ayo kembali. Dihasut? Siapa yang menghasut? Aku tidak sudi, tahu? Aku tidak sudi ikut berdosa lantaran aku menutupi suatu perbuatan dosa yang menolak mata. Aku sebagai orang kufur, memangnya menginginkan supaya di dunia ini lebih banyak lagi orang kufur. Tapi aku tidak.
Enak saja kau membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Dasar tua bangka. Tadinya aku tidak marah, tapi sekarang aku marah. Tahu? Dan Hamid terus menjamba baju Haji Salim dan terus akan memukul. Tapi laki-laki bermata serigala langsung tertawa. Hahaha, apa ini semua? Ribut perkara tai kebo. Kau lebih baik kembali saja, Din. Tak usah kau pedulikan omong kosong si tua bangka ini. Kau kira pergi ke sini lantaran memperdulikan omongan orang lain? Kau tahu aku tidak terikat pada apapun juga. Tapi untuk apa? Untuk apa kau datang ke sini? Pak tua ini bilang aku mesti mengatakan apa yang terjadi tadi. Dan aku jawab baik. Bagaimana sekarang Pak tua? Teruskan. Mana istrimu? Tidak perlu, saya sendiri sudah cukup. Apa perlunya ini semua? Apa perlunya, Din? Kepadamu aku minta sekali lagi. Aku minta supaya kau pergi dari sini. Memang apa perlunya? Di dunia ini tidak ada apa-apa. Tapi orang goblok maunya ribut-ribut. Bukan makan perempuan, tapi saudara sudah meniduri istri orang lain. Istri orang lain? Apa itu istri? Dan apa itu orang lain? Aku hanya tahu ada perempuan makanan saya. Tapi saudara sudah mengaku bukan bahwa perempuan tadi dibawa ke hotel? Apa yang terjadi di dalam hotel? Sudah, tak perlu. Tapi laki-laki itu tertawa. Apa yang aku lakukan? Tentu saja dia aku bikin memuaskan hatiku. Sudah, sekarang aku bertanya, mau kau kawini dia? Apa? Kawin? Ya, Tangannya dikepalkan. kau mesti kawin dengan dia. Itu tuntutan. Laki-laki itu tertawa kembali. Tuntutan? Ya, setiap orang boleh menuntut. Itu sih kemauan, dan kemauan adalah kemauan. Dan mendengar jawaban demikian, Suminta yang mengepalkan tangan terus saja menyerbu. Dan terus hendak menyerbu dan meninju. Tapi Hamid menghalangi. Dan laki-laki bermata serigala pun cepat mundur. Kau mau membunuh aku ya? Itulah manusia. Bertanya, berpikir, mencari dan akhirnya mau membunuh. Hanya sedikit berbeda saja dengan binatang. Pergi kau, pergi. Tentu saja aku akan pergi dengan tanpa kau suruh lagi. Sebab aku bukan binatang lunak seperti kau. Selamat tinggal dalam kandang, dasar kebo piaraan. Laki-laki bermata serigala itu pun senang keluar. Nanti dulu, jangan pergi, karena persoalan ini belum selesai. Apa itu soal? Sambil melangkah pergi keluar. Kau kira ini apa menganggap dunia ada soal yang mesti dibereskan? Sih, kebo semua. Na'udzubillah min dzalik, sampai serusak ini akhlak manusia sekarang. Dan kau sudah membawanya pulang ke sini seperti kau ini hakim. Memangnya aku mesti diam? Mesti ku diamkan setiap perbuatan dosa yang menyorot mata? Alangkah belum bejat akhlak seperti akhlak kamu tahu? Siapa yang melakukan perbuatan dosa? Kau atau orang lain? Pikir dulu sebelum kau menuduh. Yang salah itu bukan apa yang kau pikirkan, tapi pikiranmu itu setumpuk benak dalam kepalamu. Itulah yang salah, sebab benakmu mengira bahwa perempuan tidak berhak menggunakan kesempatan. Dan benakmu juga menyangka bahwa di atas kepalamu itu ada Tuhan yang memerintah, mesti begini, mesti begitu terhadap suatu perbuatan yang dilakukan orang lain. Berani pula kau mengurus aku dengan ismumu. Sih, kau kira aku ini siapa setelah menghasut orang lain? Setelah mendagangkan istri orang lain, berani pula kau mengurus aku. Kau tidak menghasut tua bangka. Kaulah yang menghasut. Kau dengan otakmu yang beku. Kufur, kau memang kufur. Sudah. Kalian ini sebenarnya mau apa? Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang mesti kusebut penghasut. Tapi aku minta supaya kalian berhenti mengacau pikiran. Minta, kau mesti tahu minta. Sudah, Mang Haji. Saya sudah tidak mau lagi mendengar pendapat orang lain. Pendapat kalian memang ada yang mengandung kebenaran, tapi kalian tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak merasakan apa yang kurasa. Kepada kalian aku jadinya tidak mengerti. Sungguh, aku tidak mengerti. Karena itu aku minta kalian meninggalkanku. Betul minta, kau sudah tidak membutuhkan aku. Baik, kalau aku mesti pergi, aku pun pergi. Dan Haji Salim pun terus melangkah akan keluar. Tapi ketika dilihatnya Hamid masih berdiri di hadapan Suminta, ia berhenti melangkah. Buat apa kau masih berdiri kufur? Emangnya mau semena-mena kau menghasut?
Lalu Haji Salim pun keluar. Setelah lama duduk sendirian, Suminta memanggil. Mini, Mini pun muncul. Mini, kau tahu betapa besar cintaku padamu? Aku juga tahu betapa besar cintamu padaku. Baik kau maupun aku akan merasa untuk bercerai. Karena kita sudah melakukan perbuatan yang indah untuk dijadikan kenangan. Baik kau maupun aku tidak mungkin bisa melupakan masa lalu kita. Sebab kita yang lalu adalah kekayaan batin kita berdua. Sampai di situ, Suminta terus diam. Tapi tidak lama kemudian, Tapi tahu kau Mini? Tahu kau apa artinya kenangan yang indah bagi kita? Kita gelap melihat ke hari ini. Kita jadi kehilangan kemerdekaan Mini. Kita jadi terombang-ambing, diombang-ambingkan keadaan. Karena itu Mini, karena itu aku ada pikiran lebih baik jadi manusia yang melihat hari depan dengan mata terbuka daripada jadi manusia yang terikat kepada kenangan. Lebih baik menyerah kepada hari besok daripada terkubur oleh hari kemarin. Mengerti kau Mini? Aku mengerti, Kak. Aku mengerti. Banyak Mini, banyak sekali orang yang ingin aku katakan, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sudahkah kau menolong aku Mini? Menolong mengemas pakaianku ke dalam koper dan membawanya ke sini? Kak, kau mau kemana? Kau mau meninggalkan aku? Jangan bimbang Mini, nanti ku terangkan. sambil menyapu-nyapu mata, Mini masuk ke kamar dan sebentar kemudian Mini muncul lagi sambil membawa koper, lalu diletakkan di hadapan Suminta. Dengan koper ini, Mini, aku akan pergi meninggalkan kau. Aku tahu kita akan berpisah dengan hati yang remuk, lebih remuk dari tadi. Tapi aku harap, Mini, aku harap kau tidak lagi jadi istriku. Kau akan melihat hari depanmu dengan mata terbuka. Kuharap akan berbahagialah engkau nanti di dalam menempuh hidup bersama orang lain. Orang lain yang berlainan dengan aku, tapi mungkin juga berlebihan dengan aku. Tidak mungkin, Kak. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak mungkin aku mencintai orang lain selain kau. Sangkamu aku akan mudah mencintai orang lain dengan cinta yang pernah kukasihkan padamu? Tidak, Mini. Di dalam saling memberikan cinta, kita tidak mesti mengikatkan diri kita. Mulai saat ini, setiap dari kita adalah kepunyaan kita masing-masing. Kau adalah kepunyaanmu dan bukan kepunyaan siapapun juga. Seperti kau, mengerti kau Mini? Mulai saat ini, kau adalah kepunyaanmu, bukan kepunyaanku dan bukan kepunyaan siapapun juga. Mini yang menyapu mata tidak membalas, dan melihat Mini tidak membalas, Suminta terus saja melangkah membawa koper. Aku pergi, Mini. Tapi sebelum menghulang keluar, Selamat tinggal kekasihku. Aku pergi dengan perasaan sepi sendirian. Tapi inilah pilihanku. dan Mini yang ditinggalkan hanya bisa menangis. Kak! Ia terus saja menangis dan menangis. Selesai.